Myanmar's army is facing an uphill battle. They are on the verge of collapse. Ternyata yang bersangkutan itu sudah dihukum 7 tahun. Satu influencer Indonesia ditahan di Myanmar. Sebuah kabar mengejutkan yang langsung mengguncang media sosial dan memicu kemarahan publik. Namun di balik hiruk-pikuk dunia maya, muncul pertanyaan yang jauh lebih serius. Apa yang akan dilakukan negara jika diplomasi gagal membebaskannya? Dan benarkah pemerintah mulai membuka opsi operasi militer selain perang untuk menyelamatkan warga negara Indonesia di negara yang sedang bergejolak itu? Kronologi penahanan influencer Indonesia. Semuanya bermula ketika seorang influencer asal Indonesia yang tengah melakukan perjalanan ke Myanmar ditangkap oleh otoritas setempat. Alasannya belum sepenuhnya jelas, namun beberapa laporan menyebutkan ia dianggap melanggar ketentuan izin atau melakukan aktivitas yang dicurigai oleh junta militer Myanmar. Penahanan ini menjadi perhatian besar karena Myanmar saat ini bukan negara normal. Di tengah perang sipil dan kekacauan politik, sistem hukum tidak berjalan seperti biasa. Kenapa penahanan ini sangat serius? Penahanan WNI di luar negeri bukan hal baru, tapi ketika hal ini terjadi di negara konflik seperti Myanmar, tingkat ancaman menjadi berkali lipat lebih tinggi. Myanmar saat ini dikuasai oleh militer, tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan keselamatan, dan sangat mungkin tahanan dijadikan alat tawar-menawar politik jika diplomasi gagal. Opsi lain harus disiapkan. Apa itu OMSP dan kenapa bisa jadi opsi? Indonesia memiliki payung hukum berupa operasi militer selain perang (OMSP), di mana TNI dapat dikerahkan untuk mengevakuasi WNI, melindungi kepentingan nasional, dan misi kemanusiaan internasional. Ini bukan perang, ini bukan invasi, tapi sebuah tindakan terbatas dengan legitimasi negara dan biasanya dalam koordinasi dengan PBB atau ASEAN. Jika WNI kita dalam bahaya serius dan akses diplomatik benar-benar ditutup, maka OMSP bisa menjadi pilihan ekstrem terakhir. Reaksi Menteri Pertahanan Indonesia. Kenapa OMSP tidak bisa digunakan di Myanmar? Di tengah meningkatnya tekanan publik untuk menyelamatkan selebgram Indonesia yang ditahan di Myanmar, pemerintah akhirnya bersuara. Dan pernyataan ini datang langsung dari Menteri Pertahanan, Legend TNI, Purnawirawan, Sapri Samsudin. Dengan nada tegas, Menhan menyampaikan sebuah garis batas yang tak bisa dilangkahi. Operasi militer selain perang tidak bisa dilakukan untuk menyelamatkan selebgram AP dari Myanmar karena isu ini melibatkan yurisdiksi dan kedaulatan negara lain. Menurut Menhan, Myanmar saat ini dikuasai oleh rezim junta militer, sebuah sistem pemerintahan yang sangat berbeda dari demokrasi. Di bawah junta, birokrasi bersifat militeristik dan sangat tertutup terhadap tekanan luar negeri. Karena itulah, Menhan menyebut solusi terbaik bukanlah intervensi militer, tapi justru lewat jalur diplomasi pertahanan. Myanmar punya sistem tersendiri. Kita tidak bisa asal masuk. Ini bukan soal kekuatan militer. Ini soal menghormati kedaulatan. Solusinya adalah diplomasi pertahanan, bukan senjata. Lebih jauh lagi, Menhan juga menjelaskan bahwa komunikasi resmi sudah berjalan antara pemerintah Indonesia dan otoritas Myanmar. Komunikasi dilakukan melalui prosedur yang benar, dari Menlu ke Menlu dulu, baru Menhan ke Menhan. Kita tidak ingin tindakan kita memperkeruh suasana atau memperburuk posisi WNI yang ditahan. Dengan kata lain, posisi Indonesia saat ini sangat berhati-hati. TNI jelas mampu melakukan operasi penyelamatan, tapi tanpa izin politik dan dasar hukum internasional yang sah, maka tindakan itu hanya akan memicu konflik baru, bahkan mempermalukan Indonesia di mata dunia. Inilah wajah diplomasi strategis Indonesia. Tidak gegabah, tapi tetap siaga. Tidak menyerang, tapi terus bergerak. TNI siap, namun kekuatan itu hanya digunakan ketika bangsa dan hukum mengizinkan.
Dan sekarang, semua mata tertuju pada diplomasi. Apakah Myanmar akan melepas? Ataukah Indonesia akan dipaksa membuka opsi yang lebih keras? Penahanan influencer Indonesia di Myanmar bukan sekadar persoalan hukum biasa. Ini adalah ujian sejauh mana negara melindungi rakyatnya di luar negeri. Apakah Indonesia hanya akan mengirim nota diplomatik atau menyiapkan jalur darurat yang lebih berani? Kita akan lihat jawabannya dalam waktu dekat. Tetap bersama Update Militer untuk analisa terkini seputar geopolitik dan kekuatan militer Indonesia. Salam hormat untuk semua prajurit yang selalu siap kapanpun negara memanggil.